Hai guys, barengan sama Stefani di sini dan kalian lagi ada di Fun Music, tempatnya ngomongin playlist asik, musik keren dan tentunya cover lagu dari artis dalam negeri dan penyanyi luar negeri juga. Nah, untuk kalian yang belum tahu, kita masih bersama Kak Maulana Ardiansyah. Oke Kak Maulana, aku pengen bertanya-tanya sedikit nih. Pertama mungkin soal video menyanyinya Kak Maulana kali ya. Ini kan udah evolving banget nih, udah berkembang dari yang dulunya cuman bukan cuman sih, itu udah keren banget juga sebenarnya. Video menyanyi cover dengan Minus One sampai sekarang bisa berubah konsepnya. Aku boleh tahu nggak di balik layarnya itu seperti apa sih Kak Maulana? Sebenarnya itu yang bikin aku merasa senang karena itu bagian dari perjalananku dalam bermusik ya. Karena dulu cari konsep untuk akustikan dan bener-bener videonya juga lip sync akustikan gitu, itu juga perlu dipikirkan matang-matang kan. Terus pada akhirnya karena waktu itu pengen ada terobosan baru, akhirnya aku sama produserku ngobrol kayak gimana kalau kita bikin konsep live performing, terus di sana nanti akan ada musisi di Banyuwangi, mereka memang udah sangat jago di sana, handal di sana, dan kamu nanti ke sana bawain lagu-lagu yang kamu mau. Jadi aku disuruh pilih mau lagu yang seperti apa, sekiranya dibikin, karena di sana itu khusus apa ya bahasanya itu spesialis ska reggae. Oh, ska reggae. Ska reggae. Makanya lagu-lagu yang aku pilih itu aku pikirin banget kayak kalau aku milih lagu ini kira-kira dibikin ska reggae enak atau enggak, terus part mana yang bisa bikin orang itu bisa pengen ngulangin terus gitu. Jadi pada akhirnya konsep di sana itu jadi konsep yang berbeda dengan konsepku di ibu kota. Jadi ketika aku ke Banyuwangi pasti itu konsep live performing. Tapi kalau udah di Jakarta itu pasti untuk persiapan single-single dan album yang insya Allah semoga akan dirilis sesegera mungkin. Amin. Ya, aku juga. Karena dari tahun 2020 itu aku udah nyiapin banyak lagu ciptaanku sendiri buat dirilis album. Wah, ini jadi bakalan keren banget nih. Mudah-mudahan segera dirilis. Gak sabar. Rencananya kapan rilis itu, Kak? Rencananya itu udah dari 2020 terus sampai sekarang tuh musiknya juga masih belum 100% jadi sih, tapi jadi kemungkinan untuk rilisnya nggak tahu, tapi mungkin kemungkinan menyelesaikan albumnya mungkin tahun ini. Mudah-mudahan lancar. Amin ya robbal sesuai alamin. Rencana, Amin. Sesuai target juga. Amin ya robbal alamin. Amin. Aku doakan yang terbaik dari sini. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang musik nih. Aku pengen bahas sedikit tentang kehidupannya Kak Maulana. Kalian pasti familiar dong ya soal thumbnailnya Kak Maulana di YouTube. Itu suka ada fans-fansnya Kak Maulana yang cantik muncul. Bisa nggak sih aku muncul juga? Iya bisa. Kilip dikit ya, gak apa-apa. Nah, aku pengen bertanya nih Kak Maulana, di antara wanita-wanita cantik tersebut yang muncul di thumbnailnya Kak Maulana atau muncul pas Kak Maulana menyanyi, ini ada nggak yang mencuri hati Kak Maulana kayak, waduh ini kayaknya pas nih untuk di hatiku gitu? Kalau mencuri hati sih tidak ya mungkin, tapi lebih tepatnya lebih ke mengobati hati. Mengobati hati? Kenapa karena tuh? Dengan melihat antusiasme mereka setiap aku nyanyi di sana, jadi kan aku setiap nyanyi ke sana itu sebulan sekali ke sana, dan setiap aku ke sana itu mereka selalu hadir, selalu datang, mereka antusiasmenya gede banget. Dan dari situ karena waktu itu aku lagi ngalamin patah hati lah gitu istilahnya. Aduh, patah hati. Jadi pada akhirnya terus ada mereka dengan antusiasme mereka yang sangat besar. Akhirnya itu mengobati aku kayak, wah ternyata nggak selagi patah hati kayak gini di luar sana masih banyak yang sayang sama aku ya gitu. Ada mereka yang antusiasmenya sangat besar sekali, dan akhirnya mereka jadi kayak teman sendiri. Setiap aku kesana selesai nyanyi, aku samperin mereka, ngobrol bareng-bareng, bertanya, kalian ngapain aja hari ini? Thank you udah datang gitu-gitu. Ini berarti mereka adalah bagian yang penting untuk Kak Maulana. Bagian yang sangat penting. Bagian penting dalam hidupnya Kak Maulana. Aku juga mau dong jadi bagian penting. Boleh. Jadi apa? Aku nggak tahu ini aku harus jawab apa ya. Tapi by the way, aku pengen bertanya-tanya sedikit lagi nih untuk orang-orang seperti aku, pendengar-pendengar yang seperti aku yang suka banget baper kalau dengerin lagu-lagu sedih, lagu-lagu cinta. Ada pendapat nggak, saran gitu, atau mungkin sesuatu yang memotivasi kita supaya kita bisa jadi seorang pribadi yang lebih baik lagi gitu? Kalau aku sih ya mungkin mau bilang bahwasanya lagu galau itu mungkin memang kadang-kadang diperlukan untuk kehidupan kita, lagu galau. Karena aku sendiri pun kadang kalau lagi galau
malah justru aku pengennya dengerin lagu galau. Aduh, karena kalau nggak ada orang yang bisa kita ajakin ngobrol, lagu galau itu bisa seenggaknya mewakili perasaan kita. Mewakili perasaan kan, dari lirik, dari musik. Iya, relate. Kadang-kadang kita cari yang relate untuk didengerin. Tapi untuk teman-teman semuanya yang sedang galau atau senang mendengarkan lagu galau karena lagi galau, jangan berlarut-larut, karena jangan berlarut-larut. Sakit hati itu ada obatnya. Meskipun semua membutuhkan waktu dan mungkin membutuhkan orang yang baru gitu. Bener juga. Jadi tenang aja, tidak selamanya kita bersedih. Akan ada masanya kita kembali bersenang-senang dan bertawa ria. Ini sarannya menyentuh hati buat lo. Kita pasti akan bangkit kembali. Butuh waktu. Waktu akan menyembuhkan kita. Iya. Nah, ngomongin lagu-lagu yang sedih-sedih nih, aku pengen minta tolong Kak Maulana untuk semangatin kita juga. Ada nggak kata-kata penyemangat untuk kita yang lagi sedih mungkin di rumah atau lagi putus asa supaya bangkit lagi? Kalau untuk kata-kata penyemangat sih mungkin nggak ada ya, tapi dengan kalian dengerin lagu-laguku, lagu sedih yang aku bikin jadi live ska reggae, yang bikin kalian goyang, itu artinya adalah lagu-lagu itu tuh memang lagu sedih yang gak harus kita larut-larutkan kesedihannya. Jadi ketika kita dengerin lagunya, meskipun liriknya sedih tapi musiknya bikin goyang, itu maknanya adalah boleh sedih tapi jangan berlarut-larut, karena setelah sedih di lagu-laguku itu pasti akan ada kalian bisa bikin goyang gitu. Aduh, ini mantap banget nih gitu. Guys, makanya supaya nggak sedih lagi di rumah, mungkin kita akan langsung dengerin lagu-lagunya Kak Maulana yang keren-keren. Gimana? Oke. Let's go. Let's go. Sekarang langsung. Let's go. Berikut ini lagu-lagu untuk menemani teman-teman semua yang ada di rumah. Yang galau jangan pada galau ya. Tenang aja. Patah hati itu akan berlalu seiring berjalannya waktu. Duri-duri untuk menemani teman-teman semuanya. Yang terbaik buat kalian. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan kalian semua. Sekarang ku tahu dirimu telah bersamanya. Walau sakit hati yang ku rasa, akan ku jalani dengan sendirinya. Ku terus berjuang walau tanpamu sayang. Mimpi-mimpi yang telah ku ciptakan kini hanya tinggallah kenangan. Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini membuat diriku sakit hati. Aku yang berjuang untuk dirimu, tapi dia yang dapatkan cintamu. Surat undangan yang kau berikan kepadaku, serasa ku tak percaya. Ku titipkan cintaku kepadanya, jagalah dia, buatlah dia bahagia. Yuk! Aku terima keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam sema berduri, tergores dan terperi, sakit terucap lirih. Memang aku akui akulah yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas silapku permainkan hatimu. Mengapa kau dan aku bersua menyatu dalam alunan nada takdirmu tak
melati sukar digubah. Jika kita bercerai jauh, di dalam hati jangan berubah. Hendak gugur lampungan, jangan menimpa si ranting rapuh. Hendak tidurlah mata, jangan mengenang orang nan jauh. Sia-sia ku berjuang, merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini, sakit mendengar kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita, ku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. Sia-sia ku berjuang, merantau di negeri orang. Semua ku lakukan untukmu sayang, tapi kau malah putuskan hubungan. Sungguh sakit hati ini, sakit mendengar kabar kau telah dijodohkan. Orang tuamu tak merestui kita, ku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. Ku hanya bisa mendoakan engkau bahagia. Thank you. Oke guys, itu dia penampilan dari Kak Maulana Ardiansyah yang super keren. Thank Lagu you. Top of the Top yang trending dan dibawakan dengan super merdu juga. Aduh, senangnya. Ini menghibur hati banget loh, Kak. Thank you, thank you. Aku yang thank you. Ih, kok kamu yang thank you? Aku yang thank you karena aku yang terhibur. Dan untuk kalian yang merasa terhibur juga dan menunggu performance selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe Funworks. Jangan lupa di-like juga video yang ini, di-comment dan di-share. Mungkin bisa menyampaikan salam untuk Kak Maulana juga loh di sini. Betul. Ya kan? Makanya jangan kemana-mana, stay tune, tetap bersama Funworks. Bye! Dah semuanya, thank you. Terima kasih kakak. Sama-sama Kak Stefani.